Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang wanita bernama Yeon Ji-young. Dia dibawa menghadap ke sang raja dalam keadaan yang terikat. Ia menjadi tersangka utama pembuat makanan untuk raja dengan rasa yang tidak biasa pada malam sebelumnya. Raja tersebut memiliki lidah yang tajam dalam mencicipi makanan. Ia sendiri juga dikenal sebagai ahli kuliner terbaik di masa itu. Akibat dari makanan yang dimasak oleh Ji-young, raja merasakan cita rasa luar biasa yang belum pernah dicicipinya. Kemudian akhirnya raja memutuskan untuk mengangkat Ji-young sebagai kepala koki. 당장 이 여인을 수락관 대령 숙소에 임명하라. Ji-young pun merasa terjebak, namun dia tidak bisa membantah perintah sang raja dan hanya bisa menurut untuk mengabdi kepada sang raja. Namun yang mengejutkan adalah ternyata Ji-young merupakan orang dari masa depan yang terlempar kembali ke era Joseon. Cerita kembali ke tahun 2025, di mana saat itu Ji-young sedang mengikuti kompetisi memasak bergengsi di Prancis. Namun saat itu Ji-young harus mengalami sebuah kendala, di mana kompor yang dia gunakan tidak mau menyala. Akhirnya dia memutuskan untuk membuat masakan steak menggunakan teknik bakar jerami yang kebetulan ada di sana. Ia sempat ditegur oleh kru, namun dia berhasil meyakinkannya. Sampai akhirnya di sisa waktu ia memasak, ia pun berhasil menyelesaikan masakannya dengan sempurna. Sekarang saatnya juri melakukan penilaian terhadap masakan para peserta. Ia kemudian menjelaskan bahwa stik yang ia masak berasal dari daging rusa dengan menggunakan saus yang khas dan menggunakan teknik bakar jerami yang sudah ada sejak era Joseon. Juri yang mencicipi merasa masakan Ji-young sangat luar biasa dan akhirnya itu membuatnya memenangkan kompetisi tersebut dan ia juga ditunjuk sebagai kepala koki bintang 3 Michelin. Keesokan harinya, ia bersiap untuk pulang ke Korea. Ia juga membanggakan kemenangannya tersebut kepada sang ayah. Ia bahkan juga mendapatkan uang sebanyak 1.000 euro atas kemenangannya tersebut. Sang ayah lalu memintanya untuk membawa sebuah buku era Joseon yang akan dititipkan oleh sahabat sang ayah. Dan setelah mengambil buku tersebut, dia langsung melanjutkan perjalanannya. Di dalam pesawat, sang pilot mengumumkan bahwa saat itu akan terjadi gerhana matahari, sebuah pemandangan indah yang sangat langka dan wajib untuk mereka saksikan. Karena ingin mengabadikannya, seorang pria yang duduk di sebelah Ji-young mencoba mengambil gambar. Namun karena tempat yang sempit, tanpa sengaja, pria itu menumpahkan koki dan mengenai buku milik sang ayah yang dibawa oleh Ji-young. Karena khawatir buku tersebut akan rusak, Ji-young langsung bergegas ke toilet untuk mengeringkan buku tersebut. Sambil mengeringkan buku tersebut, tanpa sengaja, ia membaca sebuah mantra yang ada di buku tersebut yang membuatnya akhirnya terlempar ke era Joseon. Di sisi lain, raja dan pasukannya datang ke hutan untuk berburu. Ia bahkan memberitahu pasukannya barang siapa yang mendapat rusa paling besar akan diberikan hadiah. Namun salah satu pengawalnya mengingatkan bahwa hari itu adalah hari yang sakral dan seharusnya raja tidak melakukan perburuan. Dan seharusnya ia hanya duduk santai saja di istana dan melakukan sebuah ritual seperti biasanya. Karena kata mitosnya, jika tidak menuruti dan melakukan ritual, maka langit akan marah dan akan mengirimkan sebuah hantu perempuan yang mereka sebut dengan Guinyu. Namun sang raja tidak mempercayai mitos tersebut dan ia memutuskan untuk lanjut berburu meski langit mulai gelap karena adanya gerhana matahari. Di saat yang bersamaan, Ji-young tersadar dan ia menyadari bahwa ia sedang terperangkap di sebuah jaring jebakan di tengah hutan. Ia mencoba mencari bantuan, namun sayangnya ponselnya tidak berfungsi karena tidak ada sinyal. Lalu ia dikejutkan dengan sebuah anak panah yang mengenai tali jaring dan membuat ia terbebas. Rupanya anak panah tersebut berasal dari sang raja yang sedang memburu seekor rubah. Melihat seorang wanita berpakaian aneh, sang raja mengira bahwa Ji-young adalah Guinyu. Dan sang raja pun siap untuk menghabisinya. Ji-young lalu melarikan diri sekuat tenaga. Namun sayangnya ia yang tak tahu arah akhirnya berakhir di sebuah pinggir tebing
dan terjebak di sana. Karena sang raja memanah tas yang ia bawa, akhirnya ia harus kehilangan buku dan juga semua barang-barang yang ada di dalam tasnya yang terjatuh ke pinggir tebing. Raja yang sudah kehabisan anak panah pun mencoba menghabisi Ji-yong dengan pedangnya. Namun tiba-tiba dari arah lain, seorang pemberontak memanah sang raja dan mengenai bagian dadanya. Ji-yong dan sang raja pun akhirnya terjatuh ke dalam jurang. Untungnya mereka berdua selamat dan terdampar di pinggir sungai. Ji-yong yang sudah sadar lebih dulu langsung menolong sang raja dan menghentikan perdarahan di dadanya tersebut. Ketika sang raja bangun, ia langsung menyerang Ji-yong dan menganggapnya sebagai sebuah ancaman. Ia langsung mengeluarkan sebuah pisau untuk mengancam Ji-yong. Mereka akhirnya terlibat pertikaian. Raja masih menganggap bahwa Ji-yong adalah Guinyo jahat, sedangkan Ji-yong masih belum sadar jika berada di era Joseon dan yang ada di depannya adalah benar-benar sang raja. Ketika memperebutkan pisau, tanpa sengaja Ji-yong membentur kepala sang raja hingga membuatnya pingsan. Kesempatan tersebut dia gunakan untuk mengikat sang raja agar tidak menyerangnya lagi. Di sisi lain, sang ratu merasa cemas karena raja belum juga pulang. Karena tidak biasanya raja berburu hingga selarut itu. Ia pun memberi perintah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada sang raja. Di saat yang bersamaan, sekumpulan para pemberontak mendengar bahwa raja belum kembali. Dan mereka meyakini bahwa salah satu dari mereka sudah bertindak sendiri tanpa menunggu instruksi dari sang ketua. Hal tersebut jelas membuat rencana yang mereka rancang sebelumnya menjadi gagal. Sedangkan di tempat lain, raja dan Ji-yong sedang berjalan bersama. Setelah lama berjalan, akhirnya mereka menemukan sebuah rumah dan memutuskan untuk istirahat di sana. Sang raja tak henti-hentinya untuk meyakinkan Ji-yong bahwa dia adalah benar-benar sang raja. Namun sayangnya Ji-yong masih belum percaya. Dan dia masih menganggap bahwa itu hanyalah sebuah lelucon. Ia bahkan menyebutnya sebagai seorang pria yang tergila-gila dengan wanita. Namun sang raja mengatakan bahwa itu adalah caranya agar ia menghasilkan keturunan untuk mewarisi takhta kerajaan. Pandangan Ji-yong kemudian teralihkan pada sebuah baju yang sedang dijemur di halaman rumah. Ia kemudian mengambilnya dan menggantikan bajunya dengan baju tersebut. Karena baju yang sebelumnya dia pakai sudah basah karena insiden jatuh ke jurang sebelumnya. Setelah itu, ia dikejutkan dengan sebuah suara benda jatuh dari dalam rumah tersebut. Akhirnya, ia masuk untuk mengeceknya. Ji-yong kemudian dikejutkan dengan seorang wanita yang tiba-tiba muncul dan menyerangnya dan menuduhnya sebagai pencuri. Wanita tersebut ternyata bernama Gilgem. Ji-yong pun langsung meminta maaf kepada Gilgem karena telah memakai bajunya tanpa izin. Tapi ia bisa memastikan bahwa ia bukan benar-benar seorang pencuri ataupun orang jahat. Ji-yong kemudian menanyakan banyak hal kepada Gilgem, termasuk tempat dan tahun pada saat itu. Dan semua jawaban Gilgem akhirnya membuatnya tersadar bahwa kini ia benar-benar sedang berada di era Joseon. Awalnya ia mengira itu hanya mimpi dan tidak mungkin terjadi. Namun tiba-tiba perut Gilgem yang kelaparan berbunyi. Dan di saat itulah ia kembali sadar bahwa itu bukanlah mimpi dan benar-benar nyata. Karena sama-sama sedang kelaparan, Ji-yong pun akhirnya menawarkan diri untuk membuat masakan untuk mereka makan bersama. Kemudian mereka pun mencari bahan makanan bersama. Setelah semua bahan mereka dapatkan, dengan bangga Ji-yong memamerkan kemampuan memasaknya. Ia menambahkan saus gochujang dan juga mentega yang kebetulan ia bawa sebelumnya. Setelah makanan jadi, Gilgem langsung memujinya karena masakan Ji-yong terlihat sangat cantik. Ji-yong kemudian membangunkan sang raja yang ternyata tertidur untuk makan bersama. Karena tangannya terikat, Ji-yong akhirnya menyuapinya agar ia bisa makan. Awalnya raja dan Gilgem mengatakan bahwa makanan itu adalah racun karena rasanya yang terlalu pedas. Namun semakin mereka rasakan, semakin mereka merasa sebuah rasa yang sangat nikmat yang sebelumnya belum pernah mereka rasakan. Dan pada akhirnya mereka pun menghabisi makanan tersebut. Melihat Ji-yong yang menyuapinya membuat ia teringat akan mendiang sang ibu. Dan tanpa ia sadari, sang raja meneteskan air matanya. Setelah selesai makan, Ji-yong meminta Gilgem untuk mengantarkannya ke tebing yang sebelumnya untuk mencari tasnya yang jatuh. Sedangkan raja yang ditinggal sendirian akhirnya ditemukan oleh para pengawalnya. Ia kemudian membakar rumah Gilgem dan memerintahkan pasukannya untuk menangkap Ji-yong. Dan ketika sedang mencuci rambutnya di sungai, pasukan raja menemukan Ji-yong. Namun bukannya bersembunyi, dia malah melambaikan tangannya ke arah mereka dan meminta tolong.
Rupanya yang menemukan mereka adalah pasukan gubernur yang sedang mengumpulkan para wanita untuk dipilih sebagai selir raja. Tradisi tersebut disebut dengan Chehong. Ji-young dan Gil-geum pun tidak luput dari Chehong. Mereka akhirnya dibawa ke kantor gubernur. 거짓이 되는 것은 아닌 게. 네, 진짜. Nah, tiba saatnya pemilihan. Semua wanita yang berada di sana dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama merupakan kelompok yang 27 tahun ke atas ataupun kelompok yang sudah tua. Dan yang Ji-young ternyata masuk ke perkumpulan wanita tua tersebut. Gil-geum yang tidak ingin dipilih sengaja menuakan usianya menjadi 80 tahun agar dia menjadi satu kelompok dengan Ji-young. Akhirnya mereka pun masuk dalam kelompok yang sama. Sementara itu, raja dan pasukannya sedang mencari Ji-young di sungai. Pengawal menemukan ikat rambut milik Ji-young di sana. Ia meyakini bahwa Ji-young dibawa oleh pasukan gubernur. Mendengar itu, Lee Hun yang sebagai sang raja pun menertawakan nasib Ji-young yang sudah terjebak di sana. Sementara itu, di kantor gubernur, kelompok Ji-young diminta memasak hidangan untuk memuaskan tamu penting yang akan datang ke sana. Tamu tersebut adalah bangsawan yang dikenal jahat dan pilih-pilih makanan. Ji-young pun menyetujuinya dengan satu syarat. Syarat tersebut adalah jika para tamu itu menyukai hidangannya, maka mereka harus membebaskan kelompok Ji-young. Mereka pun akhirnya sepakat dan Ji-young mulai memberi instruksi kepada kelompoknya dengan tugas yang berbeda-beda agar pekerjaan mereka lebih ringan dan selesai tepat waktu. Awalnya Ji-young sempat kebingungan karena tidak adanya bahan yang bisa dijadikan makanan sebagai hidangan utama. Karena ternyata sang kepala koki sebelumnya telah kabur membawa bahan-bahan makanan yang ada di sana, sehingga yang ada di sana hanyalah sisa-sisa dari apa yang dibawa oleh kepala koki tersebut. Namun akhirnya setelah mencari di berbagai tempat, Gil-geum akhirnya berhasil menemukan daging yang disimpan tersembunyi. Berkat indera penciumannya yang sangat tajam, akhirnya Ji-young memutuskan untuk memasak daging tersebut sebagai hidangan utamanya. Ji-young pun memilih untuk membuat stik Prancis sebagai hidangan utama yang berbahan dasar dari daging tersebut. Di tempat lain, Kang Mok-ju yang merupakan selir keempat raja bertanya kabar terbaru tentang sang raja. Namun mereka belum mendapat berita apapun. Dia juga bertanya tentang keluarga Im yang akan datang ke kantor gubernur. Dia merasa penasaran bagaimana reaksi Hong Yong-dal yang melihat cucunya sendiri dibawa untuk Chehong. Nah, kembali ke kantor gubernur guys. Di sana Ji-young mengalami kendala karena daging yang mereka punya sangatlah keras. Diduga daging tersebut berasal daging sapi yang digunakan untuk pertanian. Nah, di tengah kepanikan itu, akhirnya ia teringat sebuah metode memasak bernama sauce vide yang pernah dibacanya dari buku resep sejarah Korea. 프렌치 요리 고기를 부드럽게 만드는 수비드 기법 저온조리. Akhirnya dia menggunakan metode tersebut untuk membuat dagingnya empuk. Ji-young pun mulai memasak dengan sepenuh hati. Ia memperlakukan daging seolah-olah memperlakukan anaknya sendiri. Dan kali ini dia tidak bisa melakukan kesalahan sedikit pun karena nyawa dan nasibnya adalah taruhannya. 이것이 뭐단가요? Setelah masakannya selesai, waktu makan malam pun sudah tiba. Para pelayan membawa masakan Ji-young untuk dihidangkan kepada tamu dan juga pada pegawai gubernur. Tetapi Im Song-jae dan Im So-hong yang merupakan pengawas kerajaan menghina makanan tersebut karena menurutnya makanan tersebut hanya terdiri dari beberapa potong daging saja. Ia merasa itu adalah penghinaan baginya. Hong An-oh akhirnya membawa Ji-young dan kelompoknya untuk diberi hukuman karena telah melakukan kesalahan dalam memasak dan menganggap ia telah menghina para pejabat tersebut. Namun Ji-young yang sudah berusaha sekuat tenaga tidak mau disalahkan begitu saja. Ji-young akhirnya meminta mereka untuk mencicipi makanannya terlebih dahulu sebelum mereka berkomentar. Im Song-jong merasa Ji-young sangat lancang. Karena marah, ia pun membawa Mi Hyang ke hadapan gubernur yang sebelumnya telah melarikan diri dari kantor gubernur untuk menghindari
dari Chehong. Mi-ang sendiri adalah cucu dari gubernur Hong Jong-dal. Seung-ju lalu mengatakan jika hidangan yang dimasak Ji-young menggugah seleranya, ia akan membebaskan Mi-ang dari Chehong. Sebaliknya, jika makanan itu tidak memuaskannya, ia akan menghabisi Ji-young. Song-jae akhirnya memulai makanan hidangan masakan Ji-young. Pada suapan pertama, itu membuatnya tenggelam dalam rasa yang sangat lezat di steak tersebut. Mereka hampir saja menghabiskannya. Namun karena memang mereka ini licik, mereka berbohong dan mengatakan bahwa makanan itu tidak ada rasanya sama sekali. Mendengar hal tersebut, Hong Anuk yang merupakan anak dari gubernur Gyeongdal menyuruh pegawai untuk langsung menghabisi Ji-young. Nah, di saat-saat menegangkan tersebut, raja kemudian datang dan menghentikan mereka. Dia penasaran dengan makanan itu, lalu ia pun mencobanya. 묘사이다가 담백한 맛에 누군 녹아버린다. Ajaibnya, rasa dari stik itu mampu memanjakan lidah raja yang mempunyai perasa tajam dalam mencicipi makanan. Ia lalu memerintahkannya untuk menahan Ji-young dan membawanya ke istana keesokan harinya bersama dengan Mi-ang. Gyeongdal tidak terima cucunya akan dibawa pergi. Ia kemudian memberikan kritik tajam kepada raja dengan kalimat-kalimat yang membuat sang raja murka. Raja Lihun kemudian berkata bahwa ini adalah pembalasan yang setimpal untuk Gyeongdal karena sudah menjadikan penyebab kematian ibunya. Ia lalu menyuruh pengawal untuk mengusir Gyeongdal ke ujung paling jauh di daerah Hamgong. Sementara itu, di tempat penahanan, Ji-young memberitahu Gilgem bahwa dirinya berasal dari masa depan. Gilgem mencoba untuk percaya karena memang dari awal Ji-young ini terlihat berbeda. Dan kemudian Ji-young pun memikirkan apa yang membuatnya terlempar pada era Joseon. Nah, setelah dipikir-pikir, dia akhirnya menyadari penyebab dia terlempar ke Joseon. Dan menurutnya penyebabnya adalah buku Mangunrok yang dibacanya saat di toilet pesawat. Dan ia berpikir bahwa buku tersebut adalah jalan keluar untuk dia bisa kembali ke masa yang sekarang. Kemudian dia meminta kepada Gilgem jika mereka bebas, ia meminta Gilgem untuk menemani mencari tasnya. 망운록이라고 아주 중요한 책이 있는데 잃어버렸어. 망운록이랑부터 찾아야 돼. 그래야지 또. 왜? 길금 씨네 집에서 내가 데려가 달라고 했던 절벽 있잖아. 그래서 잃어버렸는데. Di tempat berbeda, Song-jae menemui raja. Disinilah kita akhirnya tahu bahwa Song-jae bukanlah orang licik seperti ucapan Gyeongdal. Justru Song-jae adalah sahabat baiknya raja. Malam itu, raja memerintahkan kepada Song-jae agar membebaskan semua wanita yang ditahan untuk Chehong karena tujuannya sudah tercapai. Alasan raja membuat Chehong adalah untuk menjadi wadah balas dendamnya kepada Gyeongdal. Kini dendamnya sudah terbalaskan. Setelah Gyeongdal diasingkan, Chehong akan dihapus dan Mi-ang akan ditugaskan di pemerintahan. Di sisi lain, Hon Eun-guk akhirnya menepati janji dengan melepaskan Ji-young dan kelompoknya. Ji-young dan Gilgem akhirnya bisa terbebas dari sana. Mereka berdua pergi menuju tebing untuk menemukan tas milik Ji-young. Ji-young bahkan berencana akan membawa Gilgem ke Korea setelah mereka menemukan buku Mangunrok tersebut. Setibanya di tebing saat mereka sedang mencari tas, mereka dikagetkan dengan kehadiran sang raja. Rupanya kabar Ji-young kabur dari penjara sudah sampai ke telinga raja hingga membuat ia dan pasukannya harus mencari Ji-young malam-malam. Ji-young akhirnya menjelaskan alasan keberadaannya di sana. Dan setelah mengetahui tas itu adalah penyebabnya, raja meminta pengawal untuk mengambil tas tersebut. Namun, alih-alih memberikan kepada Ji-young, dia malah melempar tas tersebut ke jurang. 이제 도망갈 이유가 없어. 뭐 하는 거야? Kini tidak ada lagi alasan bagi Ji-young untuk kabur. Ji-young dan Gilgem pun akhirnya dibawa ke istana. Sementara itu, di istana, Mokju mengingat kembali pertemuannya dengan pangeran. Rupanya mereka dalam satu tujuan yang sama, yakni menghabisi raja. Mokju sempat mengkhawatirkan posisinya saat mendengar Mi-ang dibawa ke istana. Ia berjanji akan membuat gadis itu menderita dan menunjukkan bahwa dia adalah satu-satunya wanita milik raja. Di sisi lain, dalam perjalanan ke istana,
istana, Raja mengatakan kepada Ji-young bahwa sekarang Ji-young adalah miliknya. Ji-young tidak boleh pergi, tidak boleh ada yang berbicara dan bertemu dengannya tanpa seizin Raja. 허락 없이 아무도 만날 수 없고 어디도 갈 수 없고 얘기를 나눌 수도 없다. 할 수 있는 게 하나도 없네. 덩어리 3년, 귀머거리 3년, 장님 3년이라 했다. 슬기로운 궁생활을 하기 위한 조석이라 생각하거라. 특별한 것처럼 마련해 줄 터이니. Raja berjanji akan menyiapkan tempat tinggal khusus untuknya. Dan setibanya di istana, Raja mengenalkan Ji-young kepada Mokju sebagai Gwinyu. Melihat penampilan Ji-young yang cantik, Mokju pun merasa terancam. Ia menawarkan diri untuk mendandani Ji-young, tapi Raja melarangnya karena Ji-young dibawa bukan untuk di istana. Mokju semakin penasaran alasan Raja membawanya, namun Raja mengatakan bahwa Mokju akan segera tahu. Nah, kemudian di akhir episode 2 ini, Raja bertekad akan membuat Ji-young melekat dan meminta ampun kepadanya. Namun, apakah yang dimaksud dengan Raja tersebut? Kita nantikan di episode selanjutnya ya guys.